Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi Revolusi Amerika, yang mana materi mengenai Revolusi Amerika ini bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 11 untuk mata pelajaran Sejarah Peminatan bab 3 mengenai revolusi-revolusi besar di dunia. Salah satunya adalah Revolusi Amerika. Sejarah terbentuknya koloni di Amerika ini tidak bisa terlepas dari kedatangan bangsa-bangsa barat yang datang ke benua baru, yaitu benua Amerika ini. Bangsa barat yang pertama kali sampai di benua Amerika diperkirakan adalah bangsa Spanyol, yakni pada tahun 1492 Masehi, rombongan Christopher Columbus mendarat di Kepulauan Bahama, Kuba, dan Santo Domingo. Jadi tokoh yang dianggap sebagai penemu benua Amerika yakni Christopher Columbus, walaupun di sini masih terdapat berbagai kontroversi terhadap pernyataan dari Columbus yang sampai ke benua Amerika. Nah, nama benua Amerika sendiri diambil dari nama salah satu penjelajah samudra yang menyertai Columbus, yakni Amerigo Vespucci. Semenjak kedatangan Spanyol tersebut, kemudian berbondong-bondonglah bangsa Barat, bangsa Eropa untuk ke benua baru ini, yakni benua Amerika. Negara-negara seperti Prancis, Inggris, dan Belanda kemudian mendirikan negara-negara koloni di Amerika Utara. Nah, salah satunya perintisnya yakni eh, The Pilgrim Father yang berasal dari Inggris yang berhasil mendarat di Amerika pada 1620 dengan menumpang kapal Mayflower. Orang-orang yang menumpang kapal Mayflower ini kemudian mendirikan sebuah negara koloni yang bernama Massachusetts. Jadi nanti banyak sekali orang-orang terutama dari orang-orang Inggris yang mana pada saat itu banyak tokoh-tokoh di Inggris yang dimasukkan ke penjara gara-gara terjadinya perbedaan pandangan agama, yakni agama yang dianut di Inggris merupakan agama Gereja Anglikan. Bagi penentangnya seperti orang-orang Katolik dan Protestan nanti akan ditangkap, dimasukkan ke penjara, dan kemudian mereka dikirim ke benua baru ini untuk mendirikan negara-negara koloni. Ini merupakan 13 negara koloni di Amerika, yakni 13 negara koloni awal. Setiap negara koloni ini berdiri sendiri-sendiri. Tiap koloni mempunyai pelabuhan sendiri yang langsung berhubungan dengan Eropa. Tiap-tiap koloni membentuk peraturan-peraturan untuk kepentingan mereka sendiri. Tiap koloni membentuk peraturan-peraturan untuk kepentingan mereka sendiri. Tetapi ada hal-hal yang harus dilakukan secara bersama, umpamanya kegiatan perdagangan, pelayaran, produksi barang jadi, dan pengadaan mata uang. Ini merupakan peta 13 negara koloni di benua Amerika. Revolusi Amerika itu tidak bisa dipisahkan dengan adanya Perang 7 Tahun, perang antara Inggris dengan Prancis di Amerika. Inggris dan Prancis itu memperebutkan wilayah yang ada di Amerika. Banyak pihak dari negara-negara koloni membantu Inggris dalam Perang 7 Tahun tersebut. Kemudian disepakati adanya Perjanjian Perdamaian Paris tahun 1763 yang isinya wilayah Kanada dan Louisiana di sebelah timur Mississippi diberikan kepada Inggris, sedangkan wilayah di sebelah barat Mississippi tetap menjadi milik Prancis. Prancis wajib menyerahkan semua wilayah jajahannya di India kepada Inggris. Nah, dalam hal ini kemudian wilayah yang ada di Amerika Utara yang nanti kita sebut sebagai negara Amerika Serikat menjadi wilayah yang dikuasai oleh Inggris. Dampak dari adanya Perang 7 Tahun tersebut membawa kerugian yang besar bagi keuangan Inggris. Oleh karena itu, Inggris kemudian menerapkan berbagai pajak untuk negara-negara koloni di Amerika. Antara lain ada Sugar Act, yakni Undang-Undang Gula, yaitu pemberlakuan pajak untuk mengatur perdagangan gula di daerah koloni. Melalui undang-undang ini, Inggris menetapkan pajak dan bea cukai terhadap perdagangan gula. Selain itu ada Currency Act, yakni undang-undang keuangan, yaitu pelarangan bagi setiap koloni untuk mencetak mata uang sendiri. Jadi mata uangnya nanti yang digunakan adalah mata uang Inggris, yakni pound sterling.
Kemudian ada Stamp Act yang mana Undang-Undang Perangko, yaitu pemberlakuan pajak bagi setiap dokumen dan surat-surat penting yang digunakan dalam kegiatan perdagangan, dan juga Quartering Act, yakni undang-undang yang berisi tentang kewajiban bagi setiap koloni untuk menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan makan bagi tentara Inggris yang ditempatkan di daerah koloni tersebut. Nah, ini merupakan dampak Perang 7 Tahun yang mana Inggris kemudian menerapkan berbagai pajak yang menimbulkan penderitaan bagi negara-negara koloni. Oleh karena itu, muncullah reaksi dari rakyat Amerika. Antara lain, para pedagang besar bersatu untuk tidak mendatangkan barang-barang dari Inggris, mempergunakan barang-barang yang dihasilkan sendiri oleh koloni-koloni di Amerika. Munculnya tuntutan yang berupa slogan "No Taxation Without Representation", yakni tidak akan ada pajak tanpa ada perwakilan pihak koloni. Kemudian menentang campur tangan parlemen Inggris dalam urusan-urusan Amerika, terjadilah peristiwa Boston Tea Party, yang mana Boston Tea Party ini orang-orang Amerika membuang teh yang ada di Teluk Boston, sehingga warna dari Teluk Boston berubah menjadi kecoklatan warna teh. Pada masa ini juga minum teh itu dianggap sebagai tidak nasionalis. Jadi orang-orang Amerika kemudian tidak minum teh, berganti menjadi minum kopi. Kemudian ada Thomas Paine yang menerbitkan pamflet tebal yang berjudul Common Sense. Isi pamflet tersebut memuat tentang pentingnya sebuah kemerdekaan. Ini merupakan ilustrasi dari pembuangan teh di Teluk Boston. Teh-teh ini merupakan tehnya Inggris. Jadi oleh orang-orang Amerika kemudian dibuang di Teluk Boston. Ini merupakan tokoh dari peristiwa Boston Tea Party, ada namanya Samuel Adams, dan juga ini merupakan Thomas Paine. Ini merupakan reaksi dari rakyat koloni terhadap kebijakan Inggris. Jadi secara garis besar, kenapa kok bisa terjadi revolusi di Amerika? Yang pertama tadi adalah begitu banyaknya pajak yang diterapkan oleh pemerintah Inggris, kemudian juga timbulnya paham kebebasan dalam bidang politik yang dibawa oleh orang-orang dari Inggris yang termasuk kaum intelektual yang dipenjara kemudian dibuang ke Amerika, dan juga ini sebab khususnya adalah peristiwa Boston Tea Party ini yang kemudian Inggris bersifat represif terhadap orang-orang Amerika. Nah, sifat represif ini kemudian mendapatkan perlawanan dari negara-negara koloni yang ada di Amerika. Kemudian pada tanggal 4 Juli 1776, Kongres Kontinental di Philadelphia mengumumkan sebuah pernyataan kemerdekaan Amerika. Ke-13 koloni pada saat itu bersepakat bersatu untuk membentuk negara baru, yaitu Amerika Serikat. Deklarasi kemerdekaan itu merupakan suatu filsafat tentang kebebasan hak asasi manusia dan hak suatu bangsa untuk mengatur diri sendiri demi kebahagiaan mereka bersama. Jadi, proklamasi kemerdekaan negara Amerika yaitu pada 4 Juli 1776. Proklamasi kemerdekaan disusun oleh Thomas Jefferson. Ini adalah Thomas Jefferson. Ini merupakan teks proklamasi dari kemerdekaan Amerika yang ditandatangani oleh 13 negara koloni yang hadir. Kita ingat tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, saat itu Hatta juga mengusulkan bahwa tokoh-tokoh yang hadir pada saat itu untuk menandatangani, itu mengacu pada Declaration of Independence-nya Amerika. Nah, setelah Amerika memproklamasikan kemerdekaan, kemudian terjadilah Perang Kemerdekaan. Perang dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Amerika dari Inggris. Tentara Amerika dipimpin oleh George Washington. Salah satu tokoh Amerika, yakni Benjamin Franklin, meminta dukungan negara-negara Eropa yang merupakan lawan dari Inggris seperti Prancis, Spanyol, dan Denmark untuk membantu Amerika. Salah satunya adalah bantuan Prancis yang dikirim berupa persenjataan serta pasukan tentara yang dipimpin oleh Jenderal Lafayette. Nah, gabungan pasukan George Washington itu berhasil mengalahkan Inggris
Pada tanggal 19 Oktober 1781, akhirnya Inggris memutuskan untuk menghentikan perang. Pada tanggal 3 September 1783 secara resmi ditandatangani perjanjian perdamaian yakni Perjanjian Paris tahun 1783 berisi tentang pengakuan Inggris terhadap kemerdekaan dan kedaulatan ke-13 koloni menjadi negara merdeka yaitu Amerika Serikat. Selanjutnya, perkembangannya Amerika kemudian memperluas wilayahnya sehingga kalau sekarang sekitar 50 negara bagian. Padahal dulu saat terbentuk itu hanya 13 negara bagian. Cara penambahan wilayahnya itu juga bisa melalui ekspansi, juga memberikan perlindungan kepada negara-negara yang menginginkan dengan tujuan untuk menghindari ancaman dari negara lain, serta pembelian wilayah. Contohnya saja Alaska yang dibeli dari Rusia dan Hawaii yang dikontrak dari kerajaan Hawaii. Kemudian setelah Amerika merdeka itu juga harus menghadapi permasalahan lainnya yakni perang saudara atau civil war atau juga perang abolisi antara pihak utara dengan pihak selatan. Nah, pihak utara, negara-negara koloni pihak utara itu merupakan negara-negara industri, sedangkan pihak selatan itu merupakan negara-negara agraris. Nah, industri itu tidak membutuhkan budak, sedangkan negara selatan itu membutuhkan budak. Mereka yang pihak utara itu ingin menghapus perbudakan, sedangkan pihak selatan itu ingin mempertahankan perbudakan. Akhirnya terjadilah perang saudara tersebut dimenangkan oleh pihak utara, sehingga dampaknya adalah penghapusan sistem perbudakan di Amerika. Adapun dampak dari revolusi Amerika antara lain merupakan peperangan untuk mempertahankan kebebasan, kemerdekaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kemudian penentangan terhadap penindasan terhadap sesama manusia. Paham yang dicantumkan dalam Declaration of Independence memuat tentang pengakuan hak asasi manusia yang bersifat universal, yaitu terutama hak kemerdekaan, dan juga membangkitkan semangat negara lain untuk lepas dari penjajahan. Timbulnya Revolusi Prancis yang merupakan bukti adanya pengaruh dari Revolusi Amerika sebagai gerakan yang menentang penindasan terhadap rakyat oleh penguasa. Salah satunya adalah paham liberalisme. Nanti di Amerika ada patung liberty. Liberalisme itu paham kebebasan individu. Terus kemudian berkembangnya sistem demokrasi yang mana pemerintahan pusat Amerika terdiri dari presiden dan kongres. Kongres ini parlemen yang terdiri dari senat dan House of Representation atau di Indonesia disebut DPR. Demikianlah materi mengenai Revolusi Amerika, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.